Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hadis, satu riwayat saya buka terlebih dahulu di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan." Iman terdiri dari bid'un wa sab'un. Bid'un sab'un. Bid'un di dalam bahasa Arab adalah bilangan nominal angka yang terdiri dari bilangan 3 sampai 9, dinamakan sebagai bid'un. Wa sab'un, 70-an, 3 sampai 9. Ini bahasa disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking banyaknya amal iman, karena saking beraneka ragamnya amal iman, karena saking bervariatifnya amal iman. Bid'un bisa dikatakan 73, entah 74, 75, 76, 77, 78, 79. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman terdiri dari amalan-amalan 73 amalan atau 74 amalan atau 75 sampai atau 79 amalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'lahu, dan bilangan yang paling terbanyak, bilangan yang paling terbanyak atau bilangan yang paling tertinggi itu 70 sekian, dan amalan yang paling tertinggi di dalam iman, qauluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perkataan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Rasul dari Allah. Syahadat. Wa adnahu, dan yang paling terendah bagian dari keimanan 70 sekian, imatatul adza anit thariq, menghilangkan atau menyingkirkan gangguan yang berada di jalanan, Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Sampun nggih ibu-ibu sedanten. Yang pertama, Rasul membuka dengan perkataan iman itu bid'un wa sab'una syu'batan, 73 ke atas sekian. Dan dari 70 sekian, amalan iman yang paling tertinggi ialah ketika seseorang hamba mengucapkan syahadat. Berarti syahadat adalah keimanan yang paling teratas, keimanan yang paling tertinggi. Dan sedangkan kita bisa memahami, ibu-ibu, bapak-bapak, syahadat adalah pekerjaan lisan. Syahadat pekerjaan lisan. Dan paling terendah ialah menghilangkan, menyingkirkan gangguan apapun yang berada di jalanan.
Sehingga ini adalah pekerjaan al-amalu bil jawarih, anggota badan, atau mungkin dengan tangan, atau mungkin dengan kaki. Wal haya, malu bagian dari iman. Ibnu Taimiyah mengomentari dalam hadis ini bahwasanya al-iman ja'at bitasdiqi alal qalbi. Iman itu harus diyakini dengan hati. Dan iman harus dilafadzkan dengan lisan. Dan iman harus diamalkan dengan jawarih, anggota badan. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman akan bertambah dengan ketaatan. Dan iman akan berkurang dengan kemaksiatan. Ibnu Taimiyah mengomentari hadis ini bahwasanya keyakinan iman harus dengan hati. Maka ibu bapak, kalau panjenengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka yang bekerja lisan menuntut pekerjaan pada hati. Panjenengan harus mengikrar dengan lisan dan harus meyakini dalam hati. Setelah kalimat asyhadu alla ilaha illallah artinya masuk Islam, panjenengan tertagih untuk melakukan dengan amalan anggota badan, sholat, tasbih, umrah, haji, saum Ramadan, zakah, pengajian, bersedekah. Semua adalah amal yang berkaitan dengan anggota badan. Maka konsep iman itu hanya kembali kepada 3 pilar, yaitu pekerjaan pada hati, yang kedua pekerjaan pada lisan, yang terakhir pekerjaan pada anggota badan, yang masing-masing memiliki ukuran neraca timbangan yang berbeda tugasnya. Kalau hati tugasnya meyakini, kalau lisan mengikrarkan, kalau tangan, kaki, badan ialah beramal. Dan dari 3 pilar ini akan menjadi 2 pinpa atau 2 pintu penentu dari keimanan. Kadar iman jenengan itu pilarnya ada di 3 sisi, direalisasikan dengan 2 sebab. Kalau bertambah taat, imannya semakin naik. Kalau panjenengan selingi hidup dengan maksiat, imannya akan roboh pelan-pelan. Maka sebetulnya kalau bertanya, Mas, caranya menjaga iman pripun? Gampang, penuhi dengan taat, mun rampung. Wancini terlena, futur, nggih, panjenengan ingin melakukan kemaksiatan, ingat, kemaksiatan akan menghancurkan dari iman. Isi dengan hal yang bermanfaat. Maka iman itu sebetulnya ketika jenengan mampu menjaga keistiqomahan taat, insya Allah iman dalam kondisi baik-baik saja. Salah satunya apa, Bapak Ibu? Majelis ilmu. Maka majelis ilmu adalah satu fase keadaan seseorang di-charger imannya. Maka panjenengan ketika pulang, iman itu akan bertambah naik seiring menghadiri majelis ilmu. Dan majelis ilmu adalah fase keadaan seseorang mendapatkan nasihat dengan cara paling netral. Karena jika kita menghendaki nasihat datang dari personality seseorang, mungkin saja nggak ada orang yang berani maju untuk menasihati kita. Banyak unsur, mungkin karena pekeuh, mungkin karena wedi, mungkin karena rapate cedak, mungkin takut menyinggung. Maka jangan berharap menunggu orang datang menasihati kita. Salah. Kecuali jenengan menagih, ayo nasihati aku salah apa? Siap-siap kuping harus pedih. Nggih. Tapi kalau jenengan nggak mau merasakan kepedihan yang mendalam dalam nasihat secara khusus kepada diri kita, hadirkan diri ke majelis ilmu. Makanya majelis ilmu, taman surga, mampu menunjukkan menambah ketaatan dan menurunkan dari maksiat. Beda, Bu. Misal jenengan, ini beberapa misal, oke. Program umroh. Misal umroh 9 hari, setelahnya langsung ke Dubai 3 hari. Masya Allah, langsung ibadah bluk, langsung terjun payung, oke. Karena dia habis umroh Dubai. Padahal jenengan pirsa Dubai niku isine wong udo-udo kabeh. Saya pernah ke sana. Masjid Zayed yang Solo niku macet sekarang nggih. Makanya saya berangkat dari Mojosongo ke sini 1 jam. Zayed mau macet bezi banget nggih. Mau macete marai tua tengdalan. Maka Zayed itu kalau jenengan melihat sudah megah mewah nggih. Aslinya di Dubai, Bu, gede bezi banget, besar sekali. Parkir mobil ke tempat sholat, jalan kaki 15 menit. Zayed aslinya.
besar banget. Solo niku mboten enten apa-apa nih. Teng mriko gede banget. Saya pernah ke sana. Makanya sampai sekarang saya belum pernah masuk ke Zayed Solo. Miniatur ngapain? Miniatur ngapain? Wong asli tahu kok, ngapain miniatur? Ora pengen kula. Dia miniatur kok, nggih. Makanya yang datang, saya tadi sama istri ke sini melihat plat nomornya semuanya itu orang jauh. LNWS, semuanya jauh-jauh. Plat AD jarang. Mungkin plat AD ada, paling tukang parkir kok, tapi nggak ada yang ziarah ke sana. Saya belum pernah ke sana, orang pengen juga, mending ke Guru Assalam, majelis ilmu. Di sana adalah tempat masjid wisata, tidak seperti Guru Assalam, masya Allah majelis ilmu. Tapi masya Allah, hati-hati, pengajian di Guru Assalam itu juga ujian. Masalahnya ngecas iman bareng ini blonjo, hati-hati, hati-hati. Masalahnya belanja teng Guru Assalam niku kalap juga, nggih. Semua kita lihat tadi pengen. Makanya hati-hati, kita ujian. Mila bapak-bapak kalau dipamiti kali ibu, kenapa Bu ngaji teng Guru Assalam syaratnya sangune 50.000 aman nih. Tapi nek syaratnya 500.000 entek insyaallah, nggih. Maka ujian, nggih, harap tenang. Pelan-pelan Pak Sopir. Baik. Maka iman itu akan naik, nambah dengan ketaatan dan kurang dengan maksiat. Dan perkataan syahadat adalah ucapan yang menghadirkan kalimat ikrar, pengabdian seorang hamba kepada Allah dengan menetapkan tiada Tuhan selain Allah, bahwa Sang Muhammad adalah utusan Allah. Maka jika sudah masuk ke dalam ikrar syahadat, sudah Bu langsung masuk Islam. Maka dikatakan sebagai amal tertinggi dalam iman itu syahadat. Sedangkan amal tertinggi dalam syahadat itu adalah pekerjaan lisan. Maka sesuai dengan judul kita, hari ini kita membahas iman dan lisan. Ini pembahasannya panjang sekali. Mau dibahas sampai jam 7 malam nggak akan habis. Kalau niki mengke kudune jam 10 bengi. Insyaallah nggih. Ampun. Kula dereng madang lho Bu. Jenengan pun toh. Saya belum makan siang, nggih. Kalau tak paski ramung teng mriki mampir ning ngendi nggih. Maka iman dan lisan adalah dua sesuatu yang sejatinya tidak saling berkaitan tetapi saling tarik menarik. Iman tanpa lisan itu bukan iman. Lisan jika tidak dihadirkan iman maka kafir. Kufur derajat paling rendah adalah fasik. Maka kalimat iman dan lisan dua sisi yang saling bergandengan, dua sisi yang saling berpelukan, erat sekali. Seseorang dikatakan masuk surga hanya karena sebab lisan. Maka itulah kenapa Rasul mengatakan di hadis Iqban ibni Malik di Sahih Bukhari Muslim, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapapun orang yang di akhir hayatnya lafaz yang terucap lisannya dengan mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Artinya, masuk surga bisa akan terbuka pintunya lebar sekali di ujung kematian hanya karena sebab lisan. Maka hati-hati dengan lisan. Lisan berilmu menunjukkan dari kualitas diri. Maka orang bijak tidak mengatakan semua yang dipikirkan, tetapi orang bijak memikirkan dari semua yang dikatakan. Itu orang bijak. Orang bijak itu bisa menjadi bijak karena punya ilmu. Maka lisan adalah timbangan karakteristik dari ilmu standar seseorang. Lihat saja, orang kalau besar di terminal, pembicaraannya buruk, menunjukkan ilmunya yang rendah. Seorang guru memberikan ilmu di kelasnya, seorang syekh, kiai, ustadz, mengatakan perkataan yang baik, mendatangkan motivasi, memberikan hikmah, nasihat, ilmu kepada orang lain, bukti dia memiliki pribadi yang kualitas tinggi. Dan ilmu itu hanya didapat dengan cara dicari. Maka mencari ilmu pekerjaan yang paling terberat, tidak mudah. Dalika fadlullah yu'ti may yasha, dan ilmu adalah rezeki yang Allah berkehendak siapa saja yang Allah inginkan. Quran saya dengan Quran jenengan sami, ibu-ibu. Tapi pemahaman kita beda. Hadis saya dengan hadis jenengan sama, Bukhari Muslim. Tapi pemahaman kita terhadap hadis beda-beda. Kenapa? Ilmu itu rezeki. Seperti halnya hari ini jenengan punya mobil berbagai merek, saya tidak. Seperti halnya jenengan punya rumah berlantai-lantai, saya belum. Itu rezeki.
Maka ilmu dan harta adalah dua sesuatu yang Allah hanya berkenan saja memberikan kepada hambanya. Maka kembali lagi, bahwa kaitan dari kalimat iman dan lisan itu sangat berkaitan dengan erat sekali. Maka iman tidak akan bisa bekerja jika tidak ada lisan, sebagaimana lisan tidak akan mungkin bisa berjalan dengan serasi jika tidak dihadirkan iman. Karena sejatinya lisan manapun yang tidak menghadirkan kalimat iman, kalimat ilmu, maka tempatnya adalah di neraka. Contoh yang paling mudah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah di kitab Sahih Muslim, Innal abda la yatakallamu bi kalimatin. Hamba mereka banyak yang masuk ke dalam neraka hanya gara-gara sepotong dua potong kalimat. Mayatabayanu fiha. Kalau dia berbicara nggak pernah dipikir dulu. Maka ketika mengucap, ketika dia bicara, orang mendengar merasa sakit hati. Ternyata potongan kalimat itu menjadikan sebab dia masuk ke dalam neraka. Ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Yang jauhnya antara ujung timur dan ujung barat. Ibu-ibu hati-hati dengan lisan. Maka lisan itu menakutkan sekali. Hanya dengan omongan yang kita nggak berkenan saja orang mendengar, kita bisa masuk ke dalam neraka. Jangan body shaming. Pengen mencairkan suasana, tapi menyudutkan fisik. Masya Allah, ibu lemune kayak recong gladak, nggih. Masya Allah, nggih. Ampun. Ya Allah ibu, PSE cendeke kayak Minion, nggih. Perso Minion kan, wah, Minion nggih, sing film lucu. Nah, itu Minion. Maka jangan pernah body shaming, karena terkadang nggak semua orang niku senang dengan perkataan kita. Nggak semua orang ridho dengan perkataan kita. Itulah kenapa kalau panjenengan buka surah Al-Isra. Al-Isra nomor ayat 23 sampai 24. Wa qadara rabbuka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahi wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna ahaduhuma aw kilayhima fala taqul lahumu uffiyu. Ibu-ibu, panjenengan bisa melihat ayatnya. Uffiyu. Hei anak-anak, jika kamu mendapati orang tuamu, salah satunya atau kedua-duanya, jangan katakan uffiyu. Uffiyu niku menapa? Ah. Nek wong Jawa, alah. Nek wong rodok minggir, elah. Okay. Maka kalimat alah itu artinya adalah uffiyu. Wala taqul lahumu uffiyu, wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wahai anak-anak, ucapkanlah ucapan yang baik. Wa qadara rabbuka. Kalimat dibuka dengan lafadznya wa qadara rabbuka. Artinya apa ibu-ibu? Wa qadara rabbuka, Allah memerintahkan kamu semua. Perintah untuk tidak berbicara kepada orang tua, uffiyu, alah, moh. Itu adalah dosa besar sekali. Mboten angsal. Mas, berarti apakah ini konsep hanya berfungsi dari anak ke orang tua? Nek istri ke bojo apa mboten mlebet? Masuk juga. Cerita pendek di malam hari dengan dosa yang besar. Moh. Wah, dosanya gede nih gue. Okay. Cerita pendek malam hari tapi dosanya besar sekali. Moh. Sangar nih gue. Okay. Hati-hati. Itu dosa besar juga. Karena kalimat moh niku adalah kalimat ingkar, penafian, seperti halnya ufiu, kalimatuz zajri, yang itu tidak diperkenankan untuk diperdengarkan seorang suami atau anak kepada orang tuanya. Maka tidak boleh. Berarti konsep kalimat lisan niku keimanannya luas sekali. Yang tidak hanya menagih tentang kita berbicara yang baik, tapi juga menagih diri kita untuk berkata yang lembut kepada orang tua. Menagih diri kita semuanya untuk senantiasa bertutur rapi dan indah santun kepada suami. Maka Nabi pernah diperlihatkan surga dan neraka di hadisnya Jabir bin Abdillah. Kalau tulis yang mriki nggih, papan tulisan gede banget nggih. Nah, saya tulis yang mriki. Hadisnya Jabir bin Abdillah, Rasulullah pernah mengatakan, "Fa inni ra'aitu aksaron nari an-nisa." Saya melihat perempuan-perempuan sebagai kayu tungku bakarnya api neraka. 5 ya Rasulullah, berdirilah satu wanita, kayak seolah-olah kayak nggak terima gitu. Masa wong wedok neraka tok, memang laki-laki nggak neraka, ya neraka. Tapi perempuan bukan yang dibakar, tapi dia menjadi alat pembakar yang masuk ke dalam jahanam. Berdirilah perempuan, ini Bukhari Muslim. 5
5 ya Rasulullah. Lah kedah enten menapa wahai Nabi? Kok perempuan-perempuan masuk ke neraka dan dia menjadi alat bakar tungkunya, kayu-kayunya. Li anna kunna tuksirna syakah wa takfurnal ashir. Karena perempuan dominan 2 dosa besar. Yang pertama, selalu dominan, mayoritas, tidak semuanya. Seneng sambat. Yang kedua, takfurnal ashir, ingkar pemberian suami. Ini 2 dosa besar yang ada semenjak Nabi. Yang tidak hilang dari perempuan jika tidak ada ilmu loh, nggih. Nek enten ilmu mah Masya Allah, konaah sekali. Nyebuk 200.000 gorong sasi. Alhamdulillah. Semoga Bapak rezekinya lancar. Insya Allah Ibu menerima dengan legowo. Insya Allah Bapak. Kulaan nongko neng pasar legi mulai ya sisan gawa nongko urip suwe-suwe dadi bongko. Nggih. Maka bojone legowo. Itu saya, Bu. Milane Bapak maringi jenengan pinten-pinten, alhamdulillah. Bapak monggo mati bareng-bareng ngoten mawon nggih. 200.000 gorong sasi niki ya dagelan wae. Nggih. Wong saniki jenengan tenggen mak engking mawon gurame siji 130.000. Niku belum teksnya. 10% 13.000. Kula niku termasuk penggemar mang engking. Karena saya suka gurame gorengnya, bakarnya, terus asam manisnya, semuanya. Nggih, semuanya. Makanya kita mulai mampir rono, nggih. Monggo nek ajeng sareng monggo nih jalan sing bayari, monggo. Saya biasa ke situ. Kula dhewe nek maem teng mriku ora tau gawe wedang, ora tau tumbas wedang, mesti gawe wedang kiambak. Kenapa? Nggih, sing naminipun warung kali tenggan restoran beda. Nek jenenge tenggan warung pinggir dalan, es teh 3.000 teng mriku, ICT ya 15.000. 15.000. Nggih. Mila sing jenenge pecel mawon 3.000 mun kathah. Tapi nek nggon restoran, salad duit sauce apa-apa kae nggih. Dadi 20.000. Hati-hati. Tapi ya tidak masalah. Maka hari ini saja kita kebutuhan untuk makan pun juga besar, Bu. Nek Bapak maringi 200.000 gorong sasi, Pak. Insya Allah, Bapak nggih, kita mencoba bertakwa kepada Allah dengan keputusan ayah. Kenapa, Bu? Karena kita setiap hari akan berpuasa Daud, insya Allah. Nggih. Saya nggih, saya. Monggo mang diprakteki. Ampun kemarin kata-kata, nggih. Ampun kemarin kata-kata. Monggo nek kira-kira dina niki siam, bejang boten siam. Ya mencoba 200.000 2 bulan kan bisa kok insya Allah, meskipun saya belum pernah melakukan sih. Tapi insya Allah niki juga saran solusi yang bagus juga. Sarapannya energen, makan siang oki jelly drink penunda lapar, makan malamnya promak 2 butir. Insya Allah. Hari ketiga puasa lagi, insya Allah genep 10 hari gendero abang, lelayu. Nggih, ingkang tinabuh wonten wanci ngeten-ngeten nggih, langsung. Lho niki lah sing pengawasan wingi to. Oh lah mbok prakteke omonganmu kae kok nggih. Wah medeni, kula malah sing kena. Tapi ini bukan saran yang baik, nggih, bukan saran yang baik. Kalau mau silahkan nggih, silakan. Baik. Maka perempuan memiliki 2 dosa besar. Takfurnal ashir, suka ingkar pemberian suami. Dan suka mengeluh. Misal, Bapak kerja mulai, nyebut niki duit. Kate iso ngger semono semene tok ngger entuk 100.000, jabang bayi nggih. Maka niku dosane gede blas. Yang niku gede tenan. Nyet perempuan niku dominan menakutkan, peluang ke nerakanya besar gitu dibanding wong lanang nggih. Karena perempuan niku punya tipikal lisannya niku mboten dirim. Mila kenapa insert pagi niku presentere wedok, ora mungkin lanang, ora payu kok. Nggih, karena perempuan niku nek sampun membuka majelis, misal blonjo sayur ning ngarepan nggih ibu dasar keluar ibu-ibu. Dasaran kabeh jam 6 langsung. Tumbase jane terong, brambang bawang karo kecap mun rampung ning ngomongi sak jam. Masya Allah. Nggih, kalih dengan ngrasani wong liya niku sebetulnya membuka pintu dari neraka. Hati-hati. Maka perempuan niku takfurnal ashir, dominan mengingkari dari pemberian suami. Maka jika Allah mengatakan fala taqulahuma uffiu, kamu jangan mengatakan orang tamu uffiu. Hati-hati, karena dengan kalimat itu membuka pintu neraka. Maka ibu-ibu sedanten, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Sahih Muslim, niki Bukhari mboten meriwayatkan. Imam Muslim yang hanya meriwayatkan. Rasulullah ngendika, ragima anfu summa ragima anfu summa ragima anfu. Celakalah, celakalah, celakalah 3 kali. Abu Hurairah mendengar.
Loh, Nabi tanpa ada sebab. Mboten enten angin, rano udan, rano panas, rano bledek. Tiba-tiba kok ngendika celaka. Wa man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Nabi? Faqal, Nabi menjawab, man adraka abawaihi ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Siapapun anak yang menjumpai salah satu dari orang tuanya atau kedua-duanya, tapi kok nggak bisa masuk ke dalam surga, itu anak ciloko, rugi banget niku. Jenengan pirsa, jumhur ulama memahamkan hadis ini dengan penguraian ilmu, dalil tentang anak niku nek mendapati wong tua sepah satu atau dua-duanya, mang diopeni, harus diopeni. Ternyata ngopeni orang tua itu adalah sebab pintu datangnya surga. Nggih. Maka ketika kita nyawi bapak, nyawi ibu, itu pintu surga. Pipis ibu, pipis ayah, niku adalah pintu surga. Jangan malah menghindar. Menghindarnya adalah anak celaka. Maka memang beda, Bu. Memandikan anak bayi niku karo memandikan wong tua niku ujian, beda. Nek bayek cilik 6 bulan, 8, 10 bulan nggih, pipis mawon lucu. Anak kula sing terakhir lanang niku umur 6 bulan nek pipis sak kuntal kandul ke malah. Lucu soalnya. Nggih, lucu. Pernah saya bersihkan aja tak ngagemi katok malah pipis cur, malah kula mangap. Nggih. Karena lucu. Tapi kalau misal bapak yang sepuh pipis mboten lucu, itu ujian jenengan. Makanya memandikan anak kita tertawa, memandikan orang tua kita menangis. Lihat saja Bu wajah keriput orang tua kita. Lihat saja wajah lemas orang tua kita. Apa meneh nek sampun sudah berudur. Ketika dia mandi hanya saged dungkruk ngoten mawon diam, menatap kematian yang sudah sangat dekat. Mumpung masih ada, silakan. Jangan jadi golongan anak yang celaka. Memang anak niku ngapunten sangat nggih, tidak semuanya, banyak yang kurang ajar. Orang tua 2 merawat anak 10, sanggup dan mampu. Anak 10 urung tentu sanggup ngopeni bapak siji. Bapak ibu orang tua 2 nggih ngopeni anak 10. Kalih mudangi mawon donga, muga-muga ndang dadi wong kepenak, nasibe apik, golek duit gampang, wahing 50 juta. Niku dongane wong tua. Nek ngudang anak. Ning nek anak ngudang wong tua nih, muga-muga ndang mati wis judeg karo setruke. Nggih napa nggih? Nggih. Enggak semuanya. Tapi itulah orang tua merawat anak, doanya sukses. Tapi anak merawat orang tua, doanya mati. Itulah fenomena hidup yang benar-benar terjadi. Maka terkadang orang tua itu ngapunten seperti dianggap bola saka anak. Anak niku kurang ajar. Kenapa? Orang tua niku dianggap seperti bal, dinggo uncal-uncalan. Mas jolali yo, sesuk tanggal 1 jatahmu yo, ngopeni pake yo. Masyaallah. Dek aja lali yo, 5 dina meneh bulan anyar. Kowe engko ning Solo jupuk pake yo. Jian tenan kok nggih. Kok yo enten anak ngoten niku. Biyen niki anake lahir diadani apa dinafsuti? Nggih. Pirsa ya nafsuti mboten? Ya nafsuti. Mboten pirsa. Wah, kurang atuh dolane nggih. Niku lho nembe viral niku lho. Habib Zaidan mboten pirsa. Mboten pirsa. Waduh, Gus Edom mboten pirsa. Wah, wis nggih sok ben kalih kula nggih duet berdua nggih. Insyaallah kula tak mundur mawon nggih. Baik. Maka niki dalil bahwasanya setiap orang yang menghadirkan orang tuanya dalam kondisi yang masih sepuh dan dia merawatnya, itu adalah pintu terbukanya surga. Berarti amal harus dengan badan, lisan harus dengan iman. Maka perkataan iman dan lisan itu tidak bisa dipisah. Ibu-ibu jantan. Maka saya katakan, hadis Nabi di riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Niku selaras dengan perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di riwayat Abu Hurairah di kitab Bukhari Muslim. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapapun orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kiamat nggih. Fal yakul khairan, maka supaya berbicara yang baik-baik. Auliyasmut, kalau tidak bisa ngomong baik, ya udah diam saja. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan siapapun orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah dari tetanggamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Fal yukrim, muliakanlah daripada tamumu. Sebentar nggih, niki di beberapa pengajian sudah saya bahas lagi di sini. Jenengan pirsa, ini kan hubungannya iman dengan lisan. Rasul mengatakan, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kiamat, ibu-ibu semua. Berarti dalil kita meyakini bahwasanya kiamat itu ada dan akan datang. Yang kita nggak tahu. Lantas, kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, seyogyanya, sepantasnya, seharusnya dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, mendel, ibu-ibu. Maka Rasul membuka kalimat bicara yang baik, berarti dalil menopo. Iman itu butuh realisasi dengan lisan. Sebagaimana lisan itu merealisasikan harus berdiri di atas pondasi iman. Maka lisan manapun orang yang berdiri di atas ilmu, maka keimanannya akan baik. Lisan manapun yang berdiri di atas kebodohan tanpa ilmu, maka menunjukkan imannya akan rapuh. Maka bedakan antara orang berilmu dan tidak berilmu. Karena dia membaca. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW pertama beliau dinabikan kalimat surat yang turun Al-Alaq, Iqra. Hei Muhammad, kamu bacalah. Kenapa ibu-ibu? Nabi Muhammad sebelum dirasulkan, beliau disiapkan dulu keilmuannya. Nabi Muhammad belum menjadi rasul. Diikrokkan dulu, dinabikan tanpa kerasulan. Karena rasulnya Muhammad itu turun ayat, ya ayyuhal mudasir kum fa'andir. Maka ibu-ibu harus membedakan ayat kerasulan dengan ayat kenabian. Yang dulu adalah ayat kenabian. Ayat kenabian adalah Iqra, bacalah. Ayat kerasulan ya ayyuhal mudasir. Kenapa? Hikmahnya Muhammad itu orang yang tidak tahu tulis menulis baca bacaan. Maka Muhammad disiapkan keilmuannya harus dengan membaca. Artinya jumhur ulama sepakat ilmu hanya bisa didapatkan dengan cara membaca. Maka budayakan membaca, ya ibu-ibu. Sukalah membaca. Orang membaca dekat dengan kepintaran. Dan orang pintar dekat dengan kekayaan. Dan orang yang dekat dengan kekayaan, dekat dengan memberi manfaat. Karena membaca adalah sumber wawasan dunia. Sumber ilmu. Jenengan pirsa di Arab Saudi niku nggih, ada kompleks penjual buku, kios besar ngoten, wilayah gede seperti Siwedari. Kalau malam nggak pernah dimasukkan bukunya. Kalau malam tutup, nggak pernah dimasukkan ke dalam kios. Kiosnya nggak pernah dikunci. Kami pernah bertanya, kenapa di sini pada nggak pernah dikunci? Padahal kitabnya Fathul Bari, Majmu'ul Fatawa, kitab yang minimal 2 juta, yang besar-besar. Jawaban mereka bagus. Karena pencuri tidak membaca. Dan pembaca tidak mencuri. Gini apa nggih? Nggih. Pencuri ini kurang mungkin maca, Bu. Ngapain mencuri buku kitab? Dan pembaca tidak mungkin mencuri karena orang pembaca punya wawasan. Dia punya SDM tinggi, dia punya value, dia punya sebuah standarisasi mutu yang tinggi. Wong maca ini kurang mungkin gelem maling karena dia orang terpelajar. Makanya dia maunya bekerja, nggak mau dia mencuri. Karena sejatinya pencuri tidak membaca. Tapi tak mah itu kan di Saudi, Indonesia Raya tercinta nggak berlaku. Buku disikat, lah kenapa? Ora diwaca, dikiloke. Nggih. Dikiloke. Mila jenengan nek maca misal gitu Bas Gendar Pecel niku lah bungkusannya LKS, Masya Allah nggih. Luar biasa sekali. Kula pernah Bas Gendar Pecel niku malah skripsi, ya Allah, ya Allah. Nggih malah skripsi. Maka itu kan ya berlaku di Indonesia. Indonesia kiloke no, nggih, payu kok. Mila teng mriki bawa buku Majmu'ul Fatawa, Fathul Bari, toko teng jobab, nggih, insyaallah 10 menit, assalamualaikum, hilang, nggih, Indonesia. Maka buatan sami kados mriku. Nah, kembali lagi. Berbicara yang baik, kalau tidak jenengan diam. Itu wujud iman. Lantas, yang kedua, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetanggamu. Yang ketiga, muliakanlah dari tamumu. Pertanyaan sekarang, kenapa Rasulullah menghadirkan kalimat yang pertama bicara yang baik? Dan kenapa yang kedua niku tetangga? Dan kenapa yang ketiga adalah tamu? Apakah ini tanpa tujuan? Yang pasti ada tujuannya, Bu. Cara mengungkap tujuannya itu apa? Banyak membaca. Saya pun tahu dari membaca. Dia membaca kitab-kitab.
Rasul menghadirkan kalimat bicara yang baik nomor 1. Nomor 2-nya memuliakan tetangga. Nomor 3 memuliakan tamu. Rahasianya adalah orang yang hidup bertetangga dan bertamu dominan besar berbicara yang buruk. Maka Nabi seolah-olah memagari sebelum bertetangga, sebelum bertamu, ya kamu harus bisa membaca atau bisa berbicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara baik, ya kamu harus diam. Kalau nggak bisa diam, kamu jangan nonggo. Kowe iki aja namu. Karena orang jika bertamu bertetangga, dominan pembicaraannya adalah buruk. Maka seolah-olah tuntutan pertama kali sebelum kita bertamu bertetangga supaya mampu untuk berbicara yang baik dulu. Nembe nonggo, nembe namu. Dan kenapa Rasul meletakkan tetangga dulu, nembe tamu? Jawabannya adalah fungsi tetangga lebih tinggi di atas tamu. Tamu tujuannya hanya mengikat dari jauh yang dekat. Tapi tetangga menjadikan kedekatannya lebih dari sekedar tetangga depan rumah, yaitu saudara, pengawas, pembantu, orang yang membantu dari hidup kita. Contoh waliyadzubillah. Misal rumah jenengan kobongan. Yang pertama kali datang bawa ember dan air selang niku sinten? Tonggo ngarep omah. Ra mungkin tamu sing jenengan tamu teng Semarang, bodoh amat, ra gagas. Nggih. Maka fungsinya tetangga itu jauh di atas bertamu, Bu. Maka tonggo niku yang membantu proses untuk mengawasi rumah jenengan. Jenengan tumbas CCTV, niku mahal, Bu, 2 juta. Mending tumbas gendar pecel kayak tonggo 2000 wis tonggo mengko wah seneng biang atau tonggo niku CCTV-nya 25 jam sehari. Kalau CCTV hanya bisa melihat dari yang tampak saja, nek tonggo niku sampai teng jero ati jenengan iso diwaca. Masyaallah, sangar nggih. Jenengan sugih langsung terawangane paling di babi nyepet. Ngeri kan? Tonggo niku memang penerawang CCTV-nya niku tembus sampai ke batin-batin. Ngerti? Jam semene kok lagi mulai kok ngendi yo. Berarti ngoten langsung majelis insert pagi. Jeng pirsa mboten jeng. Pokoknya angger wong wedok ya ora kabeh wong wedok sih. Angger wong wedok niku membuka mukadimah kalam, pembukaan kalam istiftahnya. Bukannya aku ameh ngrasani wong liya ya. Niku wis siap-siap ancang-ancang ameh ngrasani. Nggih. Bukannya aku ameh cawe-cawe kehidupan orang lainnya. Dia nembe mau ngegas untuk cawe-cawe. Nggih, cawe-cawe. Niki seperti gon pemeran film Tilik niku lho, pirsa mboten? Nggih. Bu sapa kae aku ora mudhun ngomongnya mences-mences ben. Masyaallah. Bubet japa sapa ora mudhun nggih. Maka ingat ibu-ibu, jika enten mau mukadimah, ya bukannya aku ngrasani ngelek-ngelek uang iya. Niku ancang-ancang tedeng aling-aling ame ngelek-ngelek. Hati-hati. Ini dosa wanita yang dianggap terkadang niku aman-aman aja tapi jane niku nggih bahaya lho. Hati-hati. Contoh. Tamu dan tetangga dominan bicara buruk. Orang bertamu niku dominan bicara buruk sekali, Bu. Contoh nggih. Panjenengan jauh-jauh dari Yogyakarta ke Solo. Disuguhi oleh si pemilik rumah air putih. Niku boleh mboten? Boleh no. Sekadar mampunya si punya rumah. Jenengan unjuk, mulai mengke dadi omongan ngelek-ngelek sing di omah. Ya Allah, Pak, ada kok Jogja ger dikei banyu putih, banyu kendi ya. Ya Allah, cetile ya, Pak. Masya Allah, nggih. Bayangkan pintu buruk terbuka dari sebab lisan karena bertamu. Panjenengan dari Semarang jauh-jauh ke Solo. Diparingi teh. Tehnya ketika jenengan unjuk rada adem. Gulane ndelalah kurang akeh, jenengan pecinta manis, diombe telas, neng mobil mulai karo bapak omongan rasan-rasan. Ya Allah, Pak, teh kok sepo banget ya. Rasanya kayak uyah jaran ya, Pak. Nggih, salah. Bayangkan, pintu buruk terbuka lagi karena sebab lisan. Jenengan datang dari Wonogiri ke Solo disuguhi, Bu. Nggih, oblok-oblok godhong pohung. Dipangan jane, mengko mulai dadi rasan-rasan. Ya Allah, Pak, ado-ado ngerti godhong pohong dioblok-oblok. Rumangsane kene wedhus. Masya Allah. Kan dadi omongan melih tan. Serba salah. Panjenengan datang Madiun ke Solo, wis ado-ado luwe-luwe. Akhirnya disuguhi ayam goreng, pitik goreng, dimakan jane. Mulai dadi rasan-rasan ro bojone. Ya Allah, Pak, pitik gorengnya alot rame-rame. Kaya bantrek ya, Pak. Alot tenan jebule.
Ngasih untukku lho jebol, Pak. Bayangkan. Jadi kan pirsa, Bu. Saya sama istri itu punya kebiasaan. Kalau mau bertamu, kami biasakan sebelum tiba di lokasi tamu, kami makan di luar. Saya melakukan ini bedak-bedake untuk mengantisipasi gen tidak keluar lisan buruk. Mergo sebab napa? Suguhan. Karena suguhan itu sensitif banget kok. Sensitif tenan, Bu. Masya Allah. Hati-hati, nggih. Maka kalau sadurunge bertamu, sebelum sampai ke lokasi tamu, saya biasakan makan dulu wareg. Karena nek wareg diparingi pitik, ya assalamualaikum rahkolu, wis wareg kok. Nggih, ajeng ora dikai ora mungkin tak maido. Tur meneh nek mau ditari, ora mungkin dobel. Terkadang mau niku nek ditari ngapusi. Monggo Mas katuran pinaradar, pun dahar ndek pun wareg padahal luwe banget. Luwe tenan, Bu. Akhirnya kan orang bertamu kan kalau nyiduk sego kan ya kudu elegan nggih. Sret. Nek ngunjuk mundut toya ya kudu kados Syahrini. Seret, harus elegan karena bertamu. Nggih, ngunjuke makme barang kan etika, table manner, pirsa table manner deh. Table mannernya orang makan itu bukan kepala yang nunduk menuju ke sendok, tapi sendok yang mendekat ke mulut. Itu table manner. Nah, orang kalau depan tamu table manner ya Masya Allah, estetika penuh dengan pesona Mahabharata. Sangar gitu. Tapi ngapunten nggih Bu, kula tak teng wingking riyin sing dia maneng mburi langsung tambah tanduk. Masya Allah. Wih naik Pak jebule Pak. Mangane sikile nang dhuwur. Masya Allah. Hati-hati. Tamu niku dominan membuka pintu kesalahan yang besar. Hati-hati. Kabeh-kabeh dadi rasan-rasan. Ya memang benar sih. Rasul mengatakan dalam satu hadis Abu Syuraih dalam kitab Sahih Muslim, la yahillu lirajulin aqama inda akhi hatta yusimahu. Ada orang bertamu ke pemilik tuan rumah. Justru si tuan rumahnya malah yang mendapatkan dosa yang besar. Loh, tanya dong Abu Syuraih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, maksudnya dari seseorang ditamuin dia dapat dosa besar tuh gimana? Kan harusnya yang berdosa kan si tamunya dong. Nek misal tidak bawa buah, tidak atau menghabiskan makan minumnya, kok justru yang punya rumah kenapa? Aku ma'inda akhi fala yuqarrib lahu syai'at. Gegara dia datang ke tuan rumahnya dan tuan rumahnya tidak pernah menyuguhkan makanan apapun. Maka kalau enten tamu, boten disuguhi, dosa tuan rumah niku besar sekali, hati-hati. Dan Nabi mengatakan, wa jaizatu yaumun wa lailah, jaizah. Jaizah niku menapa? Jaizah niku pemberian yang unsurnya itu harus mewah. Nggih, jaizah. Jaizah niku tidak sekedar pemberian, tapi pemberian yang harus ada nilai prestige, yang harus ada nilai kemegahan, mewah. Sebagai bentuk penghormatan kepada si tamu, bahwa jenengan memuliakan benar-benar mulia, itu namanya jaizah. Itu adalah kaidah dalam bertamu. Dan Nabi mengatakan jaizah niku 1 hari 1 malam. Misal niki nggih ibu-ibu, ada tamu ke rumah jenengan, datang jam 11 siang. Makan siang harus yang the best. Sate kambing Pak Manto umpama nggih, harus yang jos. Makan malamnya restoran adem ayem sama triadi harus. Itu namanya jaizah, adab dalam menerima tamu. Baru nanti hari kedua biasa mawon, makan pagi sarapan paginya bubur bayi, ngoten mawon, nggih, bubur bayi. Monggo makan siangnya jangan tumpang, ngoten, nggih, jangan tumpang. Nembe bengine jangan lodeh, jangan asemnya sak plastik Bu, nggih, ngoten, gendang mulih, nggih, gendang mulih. Karena memang haknya orang bertamu itu salah satu ayam. Adapun lebih dari 3 hari, fahiyah sodakoh itu dihitung oleh Allah sedekah. Ibu bapak, tamu datang ke rumah jenengan, masuk hari keempat, panjenengan tidak ada kewajiban untuk memberi makan. Adapun 3 hari pertama harus wajib diberi. Tapi hari keempat tidak ada kewajiban. Jenengan beri itu sedekah. Tidak diberi, panjenengan tidak berdosa. Karena itu hanya sebatas sedekah saja. Maka ketika tamu sudah masuk hari keempat, rasa dimasaki apa-apa. Mas, mulih. Nyepet-nyepetin yang gini Mas. Bendino kon nempurno beras, gue kowe ngliwet tok. Sebah aku Mas. Niku angsal. Terus ya kok mesakme sadismen ya kan.
Secara hukum syariat tidak masalah. Pertanyaan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa Islam niku menaruh bertamu adabnya hanya 3 hari mentok? Kenapa? Jawabannya adalah karena dalam kondisi bertamu itu pasti menghadirkan unsur merepotkan. Milo boleh merepotkan si punya rumah, tapi maksimal 3 hari saja. Adapun hari keempat bukan lagi kewajiban untuk memasakkan, menyiapkan. Karena sejatinya orang ditamu niku mesti repot. Harusnya jenengan niku saged leren. Malah kudu resik-resik omah, kamar, kan dia menginap. Harusnya jenengan itu di rumah masake jangan tumpang tempe bosok nggih. Tapi gadang enten tamu kudu masak rendang, sapi, metu duit. Repot. Harusnya jenengan di rumah itu bisa ngagem daster, tapi kan ra iso dasteran. Nggih. Misteri kenapa ibu-ibu itu mencintai daster yang bolong-bolong. Kenapa? Kula takon bojo kula, dulu pernah saya mau belikan. Tak belikan daster baru. Lah mesakne daster bojo kula niku suwek-suwek di banyak tempat. Mau Mas, penak iki wae. Lah ngopo? Daster itu semakin lama semakin nyaman. Kenapa? Semakin modot, semakin isis. Ya bener ya. Mereka suwek. Sirkulasi udaranya sehat sekali. Seret. Jadi misalnya keleken itu teles ngoten nggih, ser langsung garing. Jadi kayak ada kipasnya ngoten nggih. Maka ibu-ibu niku nek diparingi dasar anyar mboten patek kersa. Tapi nek dasar sing rada-rada suwe wis tahun 2 tahun malah seneng. Soale tambah modot. Mengko nek digo saring ngoten penak biat ser. Leluasa di semua bagian dan tempat. Nggih. Sirkulasinya sehat. Maka misal harusnya kita bisa dasaran Bu. Gandeng ada tamu kan nggak bisa. Napa meneh anggar tamune niku bermalam kamar mandi rumah kita mung 1 tok. Wah, rekoso banget niku. Ajeng pipis mandi mawon inceng-incengan sik endi yo. Wong ngene ora nggih. Jenengan selesai mandi mau ke kamar mawon inceng-incengan. Enek ra yo. Wah, ketoke ra ono ki. Ngagem andukan tok metu. Bareng buka lawang, lah kok majegagi. Piye jal? Kan dadi repot. Mila mboten enten sejarah orang ditamuin itu tidak repot. Itu tidak mungkin. Contoh misal jenengan pergi ke rumah teman atau saudara jauh, pamitan. Masya Allah matur suwun sangat nggih Ibu, sampun diparingi daharan panggen teng mriki istirahat. Pangapunten sanget sampun ngrepotaken panjenengan. Jawab dhek mengke. Mboten napa-napa, mboten ngrepotke kok saestu. Niku dobol. Niku ngapusi. Wis genah. Iki karepe iki ndang ngomule cepet kono lho. Cek wis dimasake, ngono memuji enak banget nggih masakan jenengan. Niki kula bungkus angsal boten jabang bayi. Niki nek wong Boyolali ngarai hara. Ya Allah kaya dikei ingon, ya bungkus, ya rek gedhe. Sebetulnya si punya rumah itu pengen ngomong, iki anakku ya pengen maem kuwi. Ning gandeng ana tamu, engko malah njaluk dibungkuske. Ya Allah, ya Allah. Nggih. Maka semua orang yang ditamu ini mesti repot. Tidak mungkin tidak repot, Bu. KBKB mesti repot. Bahkan ini berkali-kali nggih, pernah saya sampaikan di pengajian banyak tempat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur nomor ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Islam niku agamanya indah, Bu. Gerbahas dalam satu sisi mawon pendukung dari perangkat ilmunya niku banyak sekali dari Quran Sunnah. Makanya kalau berbicara agama niku nggih, selalu nagih nek kula ngomong. Karena ndak mungkin cukup 1 jam. Ilmunya niku indah ngoten nggih. Nggih, ilmu yang dihadirkan oleh Rasul dan Allah niku sangat menawan. Maka ketika jenengan semakin masuk menyelam lautan ilmu, panjenengan akan semakin kagum dengan melihat keindahan ilmu yang Allah hadirkan. Ilmu manusia itu sedikit. Seolah-olah panjenengan memasukkan gerigi jari ke lautan. Panjenengan angkat, lihat air yang menempel di jari panjenengan, itu ilmu manusia. Sisanya adalah ilmu Allah. Maka sampai mati pun kita gak akan bisa menyelesaikan ilmu yang Allah hadirkan. Tidak akan mampu, Bu. Tidak akan mampu. Maka tugas kita, pengajian, yang penting kita datangkan diri kita istiqomah. Maka mila MSR ngeten niki harus perlu didukung nggih. Pengajian kita buka majelis, ayo rame-rame kita ramekan. Kalau perlu MSR pisan-pisan bikin kuis, door prize, bikin lebih spektakuler.
Bagi ibu-ibu yang pengajian selama 30 pertemuan tidak pernah bolong walaupun sekali, insya Allah hadiahnya umroh gratis. Wah cocok niku. Aku gelem melu tak teko terus insya Allah. Tak lungguh terus. Lumayan umroh gratis kok nggih. Amin, ngoten mawon. Tapi kan umroh gak harus ke Mekah. Embarkasi haji Ka'bah ada, nggih. Nyatanya Masjid Nabawi di Karanganyar juga ada, santai mawon. Solo itu kota yang paling lengkap se-Indonesia Raya. Zayed ada juga, santai mawon. Ajeng napa melih, semuanya ada, nggih, semuanya ada, nggih. Semuanya ada. Anda dalam 27 la tadkhulu buyutan. Janganlah kamu bertamu hatta tastanisu, sampai kamu bisa beristighnas. Istighnas wa tusallimu taslima. Kalau sudah bisa beristighnas, barulah kamu mengucapkan salam. Sekarang saya bahas dulu ibu bapak semua. Ampun bertamu kepada orang lain. Kecuali jenengan sudah beristighnas. Mas, istighnas itu apa? Istighnas adalah upaya atau usaha untuk mengukur tingkat kenyamanan si pemilik rumah. Si pemilik rumah. Niku namanya adalah istighnas. Jika panjenengan sudah bisa mengukur tingkat kenyamanan si pemilik rumah, panjenengan bisa menghukumi hukum yang baru. Datang mau jam-jam berapa? Durasi bertamu berapa lama? Bahasanya harus sesantun apa? Kalau bawa oleh-oleh buah-buah apa? Kalau iya berarti kita datang dengan istri atau tidak, atau malah sendiri. Itu namanya istighnas. Baru sudah menjawab ini, jenengan salam. Contoh nggih, ibu-ibu, saya kali jenengan kan tidak pernah jumpa nggih. Kita jumpa paling di MSR saja. Kita jarang sekali, bahkan saya tidak punya nomor jenengan, kita belum pernah say hello, saya belum pernah bertamu ke rumah jenengan. Tiba-tiba, mak jegagi, nggih, saya ingin bawa jenengan. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Niki sinten nggih? Niki Hendro. Oh nggih, enten napa Mas Ustad? Ngapunten Bu, kula badhe ajeng bertamu jenengan saged. Ora taune ketemu. Mboten pernah say hello, ndak pernah WA inboxan, ndak pernah bertamu sebelumnya, tiba-tiba mau bertamu. Jenengan pikirannya ngendi-ngendi. Nggih napa nggih? Nggih. Lah enten napa Mas? Kula jawab, niki ajeng bertamu kapure ajeng ngampil arta utangan 10 juta. Innalillah. Nggih, umpama wae nggih. Niki umpama wae. Umpama. Otomatis, Bu. Kedatangan saya yang minjam uang pinjaman hutang 10 juta membuat jenengan nyaman mboten? Genah nyaman. Sopo enten wong niku diutangi nyaman? Yo enek sih 1001 nggih, tapi siji ra ning Solo ya, atuh panggon nggih. Tapi dimanapun orang hidup nggak pernah jumpa. Tiba-tiba jumpa, say hello, assalamualaikum, minta hutangan, tentu dong Bu. Itu nggak mungkin bisa memberi kenyamanan pada hati jenengan. Saya pribadi pun juga gitu. Pernah dulu nggih, saya di inbox teman SD, nggak pernah jumpa, ya Allah Bu. Tapi saya tahu dari foto profilnya. Ini koncoku SD. Assalamualaikum bro. Tak jawab. Waalaikumsalam bro. Ameh utang dit piro? Kula langsung ngomong. Loh emang ngopo? Alah, basa-basi. Wong ora tau pedhot sekali pedhot niku nyilih utang. Butuhmu piro? Oh iki butuhi 1 juta ana ora. Bedene wae. Saya nggak utangi. Saya kasih duit 200.000. Nyo tak kei ning ujube aku sedekah bantu kowe ra utang. Dadi rasa mbok belekke. Aku soalnya anggar ngutangi kowe 1 juta, aku ngerti kowe ra mungkin nyarutang. Genah padu aku karo kowe kok. Timbang ketemu ning dalan, mengko kental-kentalan. Wis pilih ngene lho aku ngeki kowe 200.000 aku legowo. Nggih, ra mungkin pedhot duluranku karo kowe kancaku isehan. Ra ketok anggar ketemu wis ngilang, nggih. Itulah orang. Manusia itu hanya akan berjumpa karena unsur kepentingan saja, Bu. Percayalah dunia. Dunia itu kejam, bengis banget. Manusia itu hanya berhubungan dengan jenengan jika melihat ada sesuatu yang mendatangkan manfaat, kelebihan, keuntungan bagi dirinya atas diri jenengan. Relasi kerja, tidak mungkin hubungan kalian jenengan, kecuali untung duit. Jenengan tidak mungkin datang ke MSR siang ini di Goro Asalam, karena jenengan melihat keuntungan dari diri saya. Saya pun juga sedemikian rupa. Saya anggapan saya ini ibadah. Saya datang di sini. Makanya orang dewasa itu sebetulnya muamalah sosialisasinya penuh dengan kepentingan, licik, picik.
Benar, orang kaya cah cilik. Anak kecil niku padu jabak-jabakan bagi ayo main lagi yuk. Murni, ikhlas, natural. Anak orang dewasa ketika sudah ada crash, slack, langsung Bu, meneng-menengan sampai mati. Wis genah niku. Makanya hati-hati. Hidup kita itu hanya dihubungkan karena kepentingan yang kita anggap menguntungkan bagi kita. Itulah kejamnya dunia, nggih. Mila uang ketika meninggal belum sampai dikuburkan, baru proses penurunan jenazah. Konco kerjone, tanggane mawone do guyon-guyonan nang pojok-pojok sarean. Hahaha, hihi. Perusahaan yang jenengan pimpin, jenengan direksi, jenengan meninggal, besok sore sudah ada pengganti yang baru. Secepat itu dunia melupakan kita, Bu. Fana sekali. Maka hidup niku kalau tidak berbicara manfaat dan keberkahan, mau jadi apa hidup kita, Bu? Maka tugas kita itu bukan untuk mengayakan diri, mempopulerkan diri, tidak. Tapi apa? Memberkahkan diri kita dengan menebar manfaat. Itu yang paling terpenting. Jadi jangan bicara kaya, jangan bicara pada tentang pangkat. Dunia begitu cepat melupakan. Kembali lagi. Maka contoh, bahwasanya istiqnas itu harus mengukur dari kalimat ketenangan dan kenyamanan. Bu, karena saya tidak pernah jumpa jenengan, tiba-tiba kok pinjem utangan. Kan jenengan tidak mungkin nyaman toh sama datangan kula toh. Alhasil, saya harus mengukur dari kesemua perangkat. Aku kalau teko nggone Ibu Fulana jam berapa ya mau pinjem utang itu biar enak, berapa ya jamnya? Biar slow. Oh, ba'da maghrib. Karena ba'da maghrib kan nyantai. Nggak mungkin mau pinjem utang jam 10 bengi, duduk sirahe niku. Nggih. Oh, karena saya mau pinjem utang, nggak memberi kenyamanan, saya harus tahu diri. Durasi bertamu saya berapa lama? Oh, 10 menit cukup. Setelah itu harus pamit. Oh, ketika saya utang, tidak memberi kenyamanan, saya harus berbahasa yang halus. Ibu pangapunten sangat menika ingkang panyapunten samudra ing pangaksami ingkang tinabus kaya pambagi harja nika, nggih. Kula dhewe ora paham pambagi harja, nggih. Kula niku sering heran nggih, karena saya sering ngisi walimah kalau hari Ahad. Enten wong niku bisa fasih bicara pambagi harja niku kula wow sekali lho niku. Keren. Karena itu ilmu yang mahal. Kula dhewe mawon kalau pambagi harja saya tidak bisa. Tapi saya berpikir, sempat berpikir, umpama aku belajar bahasa pambagi harja ketoke bagus. Pas pengajian nggawa basa pambagi harja ketoke apik banget. Nggih, jamaah turu kabeh. Langsung pengajian ngomong ke dalil disusul kleneng ngantung neng dung gleng dung gleng. Ah, cocok niku nggih. Sampai metu, nggih, sampai metu. Baik. Dan saya harus tahu diri dong. Karena saya pinjam utang, otomatis oleh-olehnya buah tangan harus eksklusif. Bawain apel, ya apel Fuji. Apel yang bagus, apel Fuji, jangan apel Torik Halilintar. Oh niku yange nggih, kleru nggih. Mboten pirsa nggih. Aduh, ora nyandak nggih, ora nyantol. Enggak tahu nggih, enggak tahu. Sekarang udah pindah sama si siapa itu aku ora mudeng lali gitu jenenge. Ah, mboten pirsa to. Fuji pun rampung. Sakniki pun ganti meneh jenenge nganggo CC sapa aku ya rasih. Pokoke ngoten niku nggih. Mboten pirsa, ya Allah, ya Allah. Kurang gaul, ya. Maka ketika jenengan, karena saya membawa bentuk ketidaknyamanan, kula harus berpikir dong Bu, apelnya harus apel Fuji dong, pir harus pir yang bagus dong, Superindo, nggak boleh sembarangan. Mosok nyilek utangan gone kates, romangsane beyo, gitu. Kan dadi omongan. Iki wong ora duwe rai tenan, mesti kan komentare ngoten. Wis teko nyilek utangan go kates. Kan ya mungkin toh mboten cocok. Termele, saya ketika mau pinjam uang, saya harus menyadari diri. Perlu bawa istri tidak? Kalau bawa istri ketoke tenanan. Niatnya, etikatnya benar-benar butuh. Nek ra gawa istri ketoke ra menunjukkan benar-benar butuh duit. Mila gawa bojo. Mila terkadang perempuan niku mesakne nggih. Hanya dadi gacuk utangan. Mesakne banget. Nggih. Gen kita tenanan nggih, gacuk utangan nggih. Mesakne banget. Maka iki dalil nembe rampung menjawab unsur ke ini semua, jenengan berangkat salam. Tapi perlu kita luruskan juga bahwasanya kalimat salam niku nggih harus dengan lafaz yang jelas. Assalamualaikum. Kumnya pendek, Bu. Beberapa orang salame Alaikum. Masya Allah. Salamnya mikum, apa coba? Assalamualaikum itu harus pendek, kum. Misal yang benar itu misal jenengan bertamu nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sing tamu guru TPA kan mesti. Nah, kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggih. Maka yang benar assalamualaikum ngoten. Dan adabnya bertamu 3 kali salam. Buka, silakan bertamu, tidak dijawab, tidak dibuka, silakan pulang. Pertanyaan sekarang, kenapa Islam menghadirkan angka nominal 3 dalam batasan salam, pengucapan salam ketika bertamu? Kenapa ibu-ibu semua? Jawabannya adalah untuk menerima tamu hukumnya tidak wajib. Karena yang pegang, kontrol, settingan, pengatur, gelem nompo ora nompo niku si tuan rumah. Iya kalau jenengan nembe kersa ditamuin, buka pintu, waalaikumsalam ibu, monggo katuran pinarak enggak? Selesai. Kalau jenengan nggak kerso, ngimpun. Jangan dibuka pintunya. Karena pemegang kuasa untuk bertamu tidak niku si tuan rumah. Karena sejatinya orang bertamu niku merepotkan, genah merepotkan. Maka dalil controllingnya adalah pada si tuan rumah. Saya sendiri terkadang ngoten kok, Bu. Karena banyak orang yang datang ke rumah saya bertamunya tidak hanya 5-10 menit, Bu. Banyak di antara mereka niku nek teko ngejak anak, yo ngejak bojo, tur konseling. Dia tur teng mriku niku langsung curhat. Konsultasi. Konsultasi niku nganggo mewek-mewek nangis-nangis. Sak jam ra cukup. Nggih, harusnya saya istirahat gak jadi istirahat. Maka kalau saya siap menerima tamu, assalamualaikum saya buka, waalaikumsalam sumangga. Nek ra gelem, assalamualaikum, kok ning jero kamar jane ya ono, tak jawab, waalaikumsalam. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mulai dhewe kok. Mulai dhewe. Niku trik yang paling gampang. Karena tamu niku tidak semuanya memberikan kenyamanan si punya rumah. Saya tahu karena jamaah niku udah teko teng kula niku njaluk jawaban fatwa. Dan itu butuh waktu yang banyak. Nek pengajian ngono penak, waktu yang banyak mulai dicandali lawuh. Lah niku wis ora nyandali. Nggih, wis mulai ngenteke wedang lho piye jar. Nggih. Maka dalil dimanapun orang bertamu niku mesti merepotkan si pemilik rumah. Tur ketika teko mesti yo basa-basi, Bu. Enek kucing lewat, Masya Allah kucing jenengan niku Bapak, ya cetha to Mas ning omahku ya kucingku to Mas. Basa-basi wajar. Tamu. Bapak mun kondur jam sementen. Lah nek aku urung mulih ya urung teko kene to Mas, nggih. Kan namanya basa-basi. Nembe lenggah, melihat suasana ruang tamu, ada foto. Niku kok anak bagus banget niku sinten? Oh niku bajeng kula. Kuliah pun di UGM, Masya Allah. Lah sebelah kiri niku enek piantun setri kok cantik sekali. Oh niku ragil kula. Teng pundi? UMY. Oh Masya Allah. Lah niki enten Simbah Beto Sorban niki sinten bae? Mboten niku kan Imam Bonjol, Mas. Oh nggih, Ding. Klentuk Imam Bonjol nggih. Nggih, Mas. Iki kan Imam Bonjol, Mas. Napa mboten belajar to, Mas kono ben? Oh nggih. Niku namine basa-basi kelewatan, Bu. Lah niku sing beto peci kopiah songkok sinten Pak Deni? Kan niku Joko Widodo, Mas. Oh, nggih, klentu nggih. Kan wong bertamu niku semuanya penuh dengan basa-basi, Bu. Kabeh-kabeh kan dadi omongan. Dadi omongan. Maka niki dalil, orang bertamu niki yang pemegang kontrol kuasa untuk menerima tidak si pemilik rumah. Kecuali ibu-ibu, saya bertamu jenengan memberikan kenyamanan yang besar sekali. Kedatangan saya jenengan tunggu. Jenengan pasti akan buka pintu yang luas. Karena jenengan mengharap-harap saya datang. Contoh ngeten nggih. Saya punya tanah, keterak dalan tol. Payu 50 miliar umpama mawon. Nggih, amin nggih. 50 miliar. Setelah mekaten, Bu, karena saya terbiasa hidup miskin, kula sekali entuk duit 50 juta mak bluk, langsung sirah kula judeg, Bu, mumet. Karena dadi sugih mendadak, auto sultan. Pikiran kula dadi mumet. Biasane mangane gethuk iki mangane hamburger. Nggih. Dadi malah lara. Akhirnya saya pusing. Saya berusaha semampu saya, duit itu tak gua-gua, tak ceh-ceh, tak gua-gua, tak sebar-sebar. Tangguh ganjel lawang lah, tangguh nyebleki coro lah. Wis kabeh mencoba saya habiskan uang. Ning delala kok rantek-entek. Rantek-entek saking sugih duwite, bingung ngeceh-ngeceh duit.
Kula telepon jenengan, "Assalamualaikum Ibu." "Waalaikumsalam, niki sinten nggih niki Hendro." "Oh nggih Mas Hendro, enten napa?" "Ngapunten sanget Ibu, kula niku badhe ajeng keperluan bertamu jenengan saged." "Lah enten dawuh napa nggih Mas?" "Kula niku ceritane entuk duit 50 miliar. Mumet sirah kula kakean duit. Niki pengen tak cacah, pengen tak gua-gua, pengen tak sebar-sebar. Kula ajeng maringi jenengan 2 miliar kencleng, cash lalaan duit. Pripun Bu saged boten?" Jawabane jenengan, "Oh sumangga Mas Hendro. Bagus Jaya Werkudara. Gugu Pancanaka." Langsung, monggo. Cerita ngeten iki mungkin boten Bu. Dobol kena. Ana men wong 50 miliar mumet sirah iki apa ana? Ana men wong juga duit nyeki kancane wong liya ora kenal 2 miliar ki apa ana? Ngapusi. Ning kan ya ora apa-apa jenenge pengajian kan digawe-gawe sok mungkin. Dipeksa mungkin mawon, ya karepe no. Sak senenge sing dilambe no. Sing dilambe aku kok. Sing isi pengajian kan kula to. Ya ceritane tak paksa-paksa ya gen sak selera kula. Akhirnya anggap ini cerita fiksi nggih. Niki diangkat FTV gayeng niki kita nggih. Lantas karena saya memberikan uang 2 miliar. Padahal kalau kalian jenengan tidak pernah bertamu loh Bu, tidak pernah komunikasi, tidak pernah WA-an belas. Tapi kedatangan saya, jenengan menganggapnya sebagai kenyamanan yang luar biasa tinggi. Langsung buka pintu luas sekali. "Mas, jenengan ajeng teng mriki jam pinten Mas?" "Oh nggih Bu, pangapunten sanget. Kula saged mertamu teng mriku jam 2 pagi saged boten." "Oh nggih sumangga. Dadi ora kudu bar maghrib, jam 2 esuk mawon." "Oh sumangga Mas." Batine dhewe ndang teko, nggih. Mbok sewaya-waya ora masalah. Lah, mboten napa-napa, Bu. Mboten napa-napa, Mas. Lah mengki nek kula jagongan lek jenengan garwa jenengan kepribedan pripun, Mas? Pripun, Bu? Lah, mboten napa-napa. Bojo kula niku angger jam 2, Mas, wis tangi. Ngedusi manuk wis ngumbahi kendaraan, Mas. Masya Allah. Suami idaman. Padahal niku nggih karangane jenengan tok. Lah mungkin nek kula jagongan jam 2 pagi sampai subuh, anak jenengan kepribedan pripun, Bu? Tangine telat sekolah keder. Mboten napa-napa, Mas. Gurune bar ngabari jari mau mencet bersama-sama. Lara weteng kabeh, Mas. Dadi sekolah prai. Masya Allah, sekolah pundi niku, Bu? Umpama wae kok nggih jenengan cerita. Ya ora apa-apa dong, pengajian kan seneng sing dilambe, nggih. Akhirnya saya datang ke rumah jenengan, Bu. Bebas mau ngomong apa mawon, Bu, ngapunten iki kula luwehi pengen disuguhi sate wedhus saged. "Oh saged Mas, tak parake sak bakul-bakule." Lho piye jal? Karena kenyamanan yang besar ketika saya hadir. Nembe kula salam, "Assalamualaikum." Itulah kenapa dalam etika seseorang beriman kepada Allah niku muliakan tamu. Ada juga yang memuliakan tetangga, Bu. Tetangga. Contoh nggih. Jenengan sing pertama kali hadis yang saya baca dan saya bawakan. Iman yang paling bawah niku napa? Imatatul adza anitorik. Nggih napa nggih? Menghilangkan gangguan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu bagian iman yang terkecil paling bawah. Sekarang saya aplikasikan. Gangguan dihilangkan dari jalan selaras dengan tetangga. Maksudnya apa? Ibu-ibu ngeten. Panjenengan di jalan raya. Ada batu, jenengan singkirkan, itu pahala, itu iman. Ada duri, itu jenengan singkirkan, itu iman. Dan itu adalah iman paling bawah. Pelem tiba, jenengan singkirkan, itu iman. Artinya, jalan itu harus bersih dari yang namanya gangguan. Tapi anehnya, hari ini orang malah meletakkan gangguan di jalan, pasang polisi tidur. Itu kan kurang pas. Dia polisi tidur ini ku saking ban dokar. Nek ditumpah ini kok lewat masalah mentul-mentul kabeh. Gogol kabeh awak niku. Nggih, saestu. Weteng niku keder kabeh, Bu. Bener. Maka bojo mawon teng mburi nyengkluk, bojo sing lanang nyekel kan biasa cekelan glemberan iki, Bu. Melu kederok tangane kok. Melu kederok. Dik, tanganmu ya keder to. Oh, Mas. Polisi tidur jero banget, Mas. Nggih. Tapi jenengan pirsa, menghilangkan gangguan dari jalan adalah bagian dari keimanan. Tapi ngapunten sangat, ini saya perlu luruskan. Ada orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak meletakkan batu di jalanan, Bu. Tidak. Tapi sengaja meletakkan gangguan yang lebih besar. Napa? Meletakkan mobil di depan rumahnya berlama-lama. Jadi kebiasaan suwe. Kan itu pelanggaran juga.
Ndak masalah sih jenengan parkir mobil semalam 2 malam sih. Cuma kalau dari baru sampai 5 tahun jenengan depan rumah terus kan beda etika. Sampai pasang gafalung, pasang pagar, itu jalan rumah loh. Jalan kampung. Ndak semua orang itu mau menerima dengan keadaan jenengan. Anda pikir ndak masalah, tonggo, tunggone ngeri-ngeri. Moga-moga mobil dang kobong, sangar. Karena ndak suka parkir teng mriku. Harusnya mobil papasan bisa, tapi harus satu-satu, Bu. Kedoliman. Makanya banyak orang niku yang masuk dalam dosa dolim karena meletakkan mobil tanpa punya garasi. Milo sadurunge tumbas mobil, pastikan punya garasi. Dibobok dulu kamarnya satu, ndak apa-apa, yang penting punya garasi. Timbang jenengan didoakan oleh tonggo-tonggo ra seneng lho, Bu. Tonggo kok duwe mobil anyar di parkiran. Oh, cecak nguntal lampiang. Pirsa cecak nguntal lampiang. Lambene kan cilik, ampiang kan gede, mah mboten saged. Gayuwe pengen di mobil tapi lah di parkiran. Mboten jumbo, besar pasar daripada tiang. Nggih, duwe mobil iso tuku tapi ra iso nyiapke garasi. Dongone warga elek kabeh. Pintu terbukanya lisan yang buruk, menghardik jenengan dongani terus. Muga-muga mobilnya serempetan, muga-muga reme blong, muga-muga diambung sepur. Wah, ngeri dongane, Bu. Nggih, dan jenengan ndak merasakan. Panjenengan menganggap ndak masalah kok, kan ini jalannya luas. Enggak, kalau jenengan kompleksnya jalannya 8 meter. Kalau mau 5 meter, wah, ngerekasake tonggone. Tapi ngapunten, Indonesia Raya itu penuh kearifan lokal. Sing marai rame ro tonggo niku mboten hanya parkir mobil, tapi enten melih parkir pot. Nah, pirsa pot sing dienggo wit-witan. Nah, pot niku ya ora apa-apa ning ya pekarangane dhewe nembok de. Ampun ning ngarep omah, ge pote gede nika. Gek pote niku sing saka cor-coran, disenggol bemper mobil, pecah bruk, nyalake sing mobile Mas. Mripate lho ning ndi to Mas? Badalah sangar tenan. Padahal pot niku cetha-cetha ganggu. Mila misal enten pot tenggen pinggir dalan ditabrak mobil pecah. Pemilik mobil tidak ada kewajiban untuk ganti. Mobil Pajero diparkirkan depan rumah, enek truk lewat itu gaprak, seret, beset sampai panjang, nggak ada kewajiban untuk ganti. Yo nek tanggane parkir agem malih srempet wae. Nggih, nyewa traktor apa bego, gayeng, pidak sisan, nggih. Jare pengajian usah ditur apa-apa, lho malah nggo jenengku to. Enggak bahaya ta. Rokok surya ditaleni pita, enggak bahaya ta. Nggih. Yalah lah. Memang terkadang iki ngoten niku tangga niku terkadang nganyelke, Bu. Keberadaan kita niku seolah-olah enggak dianggap Mila keberadaan orang niku harus perlu jenengan perhitungkan. Nggih. Mila kados wong asmara ngoten niku nggih. Untuk bisa awet hubungan langgeng niku napa? Jenengan harus menghargai keberadaannya. Soalnya wong niku sing paling keloro-loro niku nek ra dianggep. Sak panas-panase radiator isih luwih panas ra dianggep. Nah, genah niku, Bu. Genah. Luwih panas niku, Bu. Panas. Ra dianggep panas banget niku nggih. Panas tenan. Mila ra dianggep niku kados irung, nampak di mata dan wajah tapi gak diperhatikan. Nek kendaraan kaya engkol niku lho, nggih. Ketok ning ra dianggep, nggih. Maka itulah kehidupan. Nah, kembali lagi, tetangga niku ora kabeh seneng kali jenengan. Bahkan mawon nggih ngapunten sangat, rumah tingkat jenengan sampingi omahe teng mriki. Nabi mengatakan, "Bune ame bangun omah tingkat dhuwur kudu pamit kiwa tengen riye no." Ya Rasulullah, idza itola hadud bi ghairi iddihi fa hadafta bi hasatin fa faqata ainah lakan ali junah laisa alaihi haraj, kata Nabi. Ya Rasulullah, tanggoku omahe dhuwur. Ngintip, nginjen, nginceng saking ketinggian kula teng ngandhap. Saya enggak terima wahai Nabi. Saya lempar pakai batu, kena matanya sampai buta wahai Nabi. Saya punya kisos enggak? Saya punya dia enggak? Pirsa dia nggih. Dia niku tebusan mergo wis gawe cacat wong. Ini namanya dia. Kalau membunuh 100 unta, itu namanya dia. Mila jenenge tebusan. Mila enten jenenge ibu dia, ibu tebusan. Nggih, ibu tebusan. Bu dia enten, nggih. Nah, maka sampai niki mawon melempar batu kena mata buta, enggak ada dia, Bu. Bedak-bedake Islam. Karena kenapa? Mengintip niku haram. Enggak boleh. Lah sekarang mengintip niku lebih canggih. Ngagem drone, sangar. Milo game remote control drone niku ra entuk, Bu. Iya, kalau jenengan ngedrone di gunung sih, laut niku mboten napa-napa, itu tempat orang nggak tinggal, nggak ada pemukiman, nggak ada rumah, silahkan.
no problem, tidak masalah. Tapi jenengan hidupkan drone, ada kameranya, jenengan lewat rumah-rumah marga, ini tidak boleh. Maka kalau enten drone, jenengan nopo tabrak betopring mawon drone ini ku rusak ajur 30 juta, jaluk ganti, ra perlu jenengan ganti, Bu. Nek tetep ngotot ganti, telepon aku loh, tak dungani tok insyaallah. Ya aja terus telepon kula digaprake, ditabrak-tabrake, yo ngomong pengajene jare oleh lho. Ngomong karo guruku. Ngeri no viral langsung info cegatan Solo, Hendro mulai sesat. Nggih. Wah, ngeri nek niki nggih. Ngeri. Mila drone itu niku mboten angsal. Kenapa? Niku mengintip banyak orang, Bu. Wah, ngeri banget niku. Sebetulnya orang bermain drone itu menunjukkan tidak beretika dan tidak berilmu. Kecuali drone jenengan dengan sebuah kepentingan, misal untuk videografi pernikahan, wedding, tapi izin dulu. Ibu-ibu ngapunten nggih, mengke drone kula medal mriki wi, mengke jenengan ampun medal tanpa hijab, itu perlu. Tapi kalau tidak ada omongan semacam itu, wah langsung dijaring mawon, Bu. Dol mawon tenggen silir apa-apa. Iku ya apa nek niku, nggih. Maka niki dalil tetangga niku benar-benar ditata dalam Islam. Contoh, niki rumah jenengan. Niki rumahnya tonggo, tembok jenengan. Jenengan punya wit pelem, Bu. Mentiyung berbuah tenggane tonggo. Siapa yang berhak ngepek? Tonggo neno. Wong diregeti kok. Mila jenengan mundur tanpa izin, dibabat semua sampai entek tebas, ndak dosa. Nek tanggane gawe masalah, nuntut malah dhek sing dosa. Mergone mentiyung, tibone regete godhong teng rumah jenengan. Mila nek tangga duwe pelem ra mentiyung, kei dadung mentiyungke wae. Lumayan niku. Nggih. Niki dalam urusan bertetangga, sebegitu detailnya. Beda lagi, Bu, kalau jenengan duwe mangga, pelem nggih. Di pekarangan jenengan, mentiyungnya teng dalan. Itu namanya hakut torik. Rasul mengatakan di hadisnya Anas Bukhari Muslim, sampai burung manusia banggal pakai batu tiba di maam tanpa izin, dia nggak dosa. Tapi jenengan ditulis Allah pahala sedekah makanan. Mila enten wong niku banggali pelem jenengan mentiyung di jalan, jangan dimarahi, biarkan sedekah saya. Codot maam sedekah jenengan, manuk maam sedekah jenengan. Manusia ngepek dibalang disenggrek niku sedekah jenengan. Nek mepet teng dalan. Kalau terjalan loh niki adalah hakut torik. Kalau jenengan mempermasalahkan justru Anda yang bermasalah. Mila jane pelem mawon mentiyung ke jalan boleh kita ambil. Napa melih pelem niki tukule ning nggon jalan pinggir-pinggir jalan provinsi. Nggih. Jalan raya gede-gede ngoten niku kan biasa ada mangganya nggih. Tebasi yang mboten boleh sekali. Tenggen Mojosongo daerah rumah saya niku, Bu, jalan zaman saya SMP ditanami pohon mangga banyak. Sekarang niku sudah berbuah banyak sekali musim sekarang nggih. Niku siapapun boleh ngambil tanpa izin. Karena itu hak jalan. Dan itu tumbuhnya di pinggir jalan. Mila, bapak-bapak timbang jenengan kerja, mending nggawa pickup golek pelem pinggir dalan wae. Tebasi. Entuk sak pickup mengko goning sar gede, sar legi. Lumayan didol. Nggih, mangkat jam 8 mulai jam 11 1 juta. Lho piye jal nggih. Entek Mojosongo ya pindah Sukoharjo, ngoten mawon. Sukoharjo telas dengan Karanganyar telas dengan Sragen, lumayan. Lho piye jal, timbang kerja taktik 1.000 dina, mending golek pelem, lho piye jal nggih. Ning aja ngomong aku sing ngajari. Wah, ngeri mengko. Cekel nang nggon Polsek sapa sing ngajari? Hendro LCMA badalah nggih. Lagi mak mie ayam karo bojone cekel polisi kula, ampun. Maka niki dalil Islam memberikan hak yang begitu besar terhadap tetangga. Maka Nabi mengatakan, terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seseorang itu dianggap muslim jika dia mampu memberikan keselamatan atau kenyamanan bagi tetangga yang lain. Ini jenenge muslim. Jenengan dianggap muslim kalau mampu memberikan kenyamanan, keselamatan oleh tetangga yang lain. Dari tangan jenengan, lisan jenengan, ratau ngerasani, ratau nglarani, ratau ngibai, itu muslim. Memberikan kenyamanan. Tapi konteks tidak memberi kenyamanan itu luas. Contoh, banyak orang tetangga yang dia terdolimi mergo kita loh, Bu. Tapi kita nggak nyadar. Contoh nih, kita menghidupkan tape. Suaranya kencang banget, Bu. Karena tidak semua tetangga niku mau dan kerasa mendengar tip jenengan.
Nama mulai niku lagune keroncong jam 12 wis ngantuk tenan niku. Tinggal sope metu wis cocok tenan. Nggih. Maka enggak semua orang mau dan kerso mendengar apa yang jenengan dengar. Kalau jenengan mau mendengar silakan sih, tapi jangan sampai kencang sekali. Ada juga terkadang kita mendolimi tetangga nggih. Sore-sore waktu identik orang-orang niku berjalan santai depan rumah karo anake dulangi nggih, sampun mandi dasaran wangi nika, malah tanggane ngobong sampah. Kan iki ngarai anyel, Bu. Enggih jenengan anggapane enggak masalah, tangga niku wis ayu. Dasarane wis wangi, anake wis ayu. Gandeng buleke niku kena bajune sangit. Dongane elek. Muga-muga kobong sak omahe. Wong ora ngerti. Enggak semua orang mau untuk menghirup dari aroma-aroma obong-obongan. Ini seperti ngerokok, Bu. Ngerokok niku ora muslim. Karena ngerokok niku tidak memberi keselamatan orang lain. Saya kalau ngelihat orang ngerokok, saya sangat sensitif sekali. Berani saya tegur, mbok ajeng padu kok tandangi kula, Bu. Ora wedi kula. Pernah saya berkelahi di jalan 2 kali masalah rokok. Pertama di Solo Baru karo bojo kula, tapi saya elekke, "Mas, ngerokoknya dipateni." Mateni langsung minggir. Bagus. Yang kedua, di daerah Ngemplak. Enek mau numpak kendaraan ereking, Bu, koyo gondrong ngeri nika, ngerokok. Nah, ternyata apinya niku kena tenggen spion dan mau kena ke wajah anak saya. Tak minggirke. "Mas, rokok pateni Mas, kena anakku lho Mas. Kulo sampai apik, nantang. Lah padu piye Mas?" Kulo ya ora wedi no. Meskipun umpama padu tenan jane kulo kalah. Tapi kulo ora entuk wedi. Kenapa? Di belakangku ada istriku. Mosok sang suami kelihatan takut. Di mana wibawanya? Di mana harga dirinya? Wah, ya aja ketok wedi no. Gen ketok, aku kagum sama suamiku. Kan harus gitu. Nggih. Haram dong kelihatan lemah depan istri. Lah padu piye Mas? Kune padu tenan aku kalah niku gedhe dhuwur kok. Tenan. Ning aku ya jane keder. Wis keder kula nggih. Bismillah. Makanya kula niku nek ngerti wong ngerokok sensitif banget. Apalagi kalau ada anak kecil, anak kula. "Mas, jenengan ngerokok niku monggo silakan. Tapi asapnya jangan dikeluarkan. Nek saged ngerokok, asapnya dilep." Ngoten mboten napa-napa. Nek jenengan ngerokok, kena anak-anak Mas. Saya aja yang besar aja tidak mau loh. Apalagi anak-anak. Dan studi mengatakan perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Hati-hati, Bu. Maka itu kan membahayakan orang lain, nggak memberikan keselamatan. Dia nggak muslim. Ngobong-ngobong sampah sore hari kan ngapunten, salah juga. Ngapunten meleh, peliharaan. Ada orang punya kucing. Nggih, kucing niku ora apa-apa, ning masalah nggen nelek ning nggon tangga niku lho. Saya bercerita semacam ini mergo pengalaman pribadi saya. Saya tinggal di perumahan. Nggih, tangga kula keletan 2 rumah niku pecinta kucing, kucing apik, banyak lagi. Tapi angger bengi karena anak saya niku suka pasir pantai, saya punya stok pasir pantai sak bagor, Bu. Nah, saya taruh di sebuah wadah kalau main di situ anak saya. Ben wengi nelek ngising teng mriku. Kan ya judeg kan. Anyel kan. Apa-apaan sih? Kucing malam hari. Jadi angger esuk subuh niku ambune mak slenteng-slenteng. Kayak asida taman niku. Apa coba? Ya Allah, kucing meneh. Saya pernah saking jengkelnya, "Dek, kucingnya tak racun." "Ojo Mas." "Dosa ho, sih dosa." Nggih, ra entuk nggih. Lah terus piye meneh? Ya kula parani sing di omah, "Bu, ngapunten. Nek ndek kucing ngoten niku nggih dijaga. Ampun ngising teng omah kula." Penak men ketika kucing lucune tenggen jenengan nelek ning omah kula. Ini bukan keadilan sosial. Salah ini, Bu, salah. Kula nggih ngoten. Terus mulai wong ndek kucing niku jane rada-rada ambigu. Kenapa? Terbalik. Jenengan duwe kucing, jenengan budake kucing juragane ya, Bu. Nggih, kucing niku manja banget e. Juragane mangane wae ngger bandeng. Kucinge Royal Canin. Seminggu 300.000. Dan ini rangono kan bulunya mboten indah, Royal Canin. Grooming-e wae seminggu pisan 50.000. Ada keramasane lah. Ngger gawa orang ngaring tok, nggih. Beda. Maka duwe kucing ngoten niku terkadang kebalikan nasib, nggih. Dia jadi juragan ada budake malah, nggih. Kita malah jadi jongosnya, Bu. Karena ya kucing niku, Masya Allah, nggih, harus di rumah. Nah, maka banyak orang niku terganggu dari peliharaan kita. Mila monggo, kita harus memperhatikan adab bertetangga. Maka itulah kenapa Nabi menjadikan kalimat bertetangga dengan bertamu menjadi dasar untuk
iman kepada Allah dan hari akhir, dan dibuka dengan bicara yang baik. Kenapa? Pada dasarnya bertetangga dan bertamu membuka dominan mayoritas lisan yang buruk, tidak baik, dan itu menyelisih dari iman kepada Allah dan hari akhir. Dan intinya iman tidak akan lepas dari kalimat lisan. Pun jika semanten enten pertanyaan tidak ada, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.